Halo, selamat datang di my channel El Sparta. Nah, video kali ini membahas bagaimana cara membuat media semai untuk mawar atau khususnya yang di stek. Nah, jadi di samping saya ini sudah ada beberapa alat dan bahan untuk membuat media semai seperti ini, media semai stek. Nah, yang menurut saya adalah langkah awal dalam persiapan stek nanti. Nah, di samping saya ini juga ada beberapa batang mawar yang hasil stekan saya sendiri, yang umurnya kurang lebih 45-50 hari semenjak dipotong atau semenjak batang indukan dipotong, di stek, dimasukkan ke dalam sungkup, keluar, lalu bertumbuh sampai total 50 hari lamanya. Inilah dia. Nah, untuk itu sebelum kita melanjutkan video ini, dimohon dukungannya, mohon jempol manisnya, like, komen, dan share kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau siapapun yang bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan video ini. Nah, untuk itu mari ikuti. Ini dia alat dan bahannya. Jadi mari kita saksikan sama-sama. Ada plastik stekan yang sudah saya bolongi. Nah, awalnya plastik stekannya itu seperti ini nih ya. Jadi plastik stekannya seperti ini, yang di tempat saya itu sekitar 10.000 satu bungkus, isinya kurang lebih 1.000 atau 500-an piece gitulah, lembar gini. Nah, jadi ini sama sekali tidak ada lubang untuk air keluar dari metan ya. Jadi kita harus membuat lubangnya. Nah, untuk itu kita memerlukan paku. Nah, saya menggunakan paku 5 inci. Nah, jadi saya ambil beberapa helai ya, kurang lebih seginilah tipisnya dari tumpukan tersebut. Nah, kemudian saya lubangi menggunakan paku dan martil ya. Nah, hingga berlubang seperti ini. Jadi untuk polanya sih bebas, yang penting pada saat nanti kita menyiram, adanya kelebihan air bisa keluar dari lubang ini. Jadi nggak ada endapan air di dalam itu aja. Nah, di sini ada tanah yang subur ya, yang sudah saya saring terlebih dahulu. Nah, disaring guna apa? Agar terbebas dari bebatuan atau tanah yang mengeras atau kotoran-kotoran yang dapat mengganggu pertumbuhan akar nantinya di dalam sungkup. Nah, jadi ini tanahnya tanpa campuran apapun. Jadi yang ada ini sebenarnya ya akar yang kotoran yang masih mengikut, tapi nggak masalah sih sebenarnya. Nah, yang paling dijaga adalah batu-batu kecil atau gumpalan-gumpalan tanah yang mengeras. Jadi itu dapat mengganggu pertumbuhan akar nantinya. Nah, di sini juga saya mau kasih tahu, ini hasil stekan saya nih. Ini bunga pertama hasil stekan saya. Nah, tanda-tanda untuk hasil stekan itu seperti ini. Tidak disambung, tapi melainkan dipotong. Ya. Lihat batangnya. Ya. Ini batangnya. Jadi untuk polybag ukuran 30 ya, polybag 30 biasanya kami di sini. Jadi ini kurang lebih umurnya 45 sampai 50 hari. Nah, untuk di sini
yang ukuran polybag 20. Nah ini kebetulan umurnya baru seminggu lebih, kurang lebih 8 sampai 7 hari setelah keluar sungkup ya, setelah keluar sungkup. Jadi ada beberapa kasus nanti dia daunnya serasa mengering atau kelihatan mengering lalu gugur. Jangan khawatir, bila perlu bantu potong daunnya yang mengering agar lekas mengeluarkan tunas, karena ini adalah proses adaptasi. Nah itu kelihatan tunasnya. Nah di contoh sebelah adalah kasus dimana keluaran steknya udah nggak usah perlu dipotong-potong lagi, orang dia segar langsung dimasukkan ke metan, media tanam. Ini metannya tanpa ada kohe ya, kotoran hewan sama sekali. Jadi begitu keluar dari sungkup, seminggu beradaptasi dulu di bawah pohon yang rindang atau tempat dimana sinar matahari tidak terpancar secara langsung. Setelah itu baru ditanam langsung ke metan. Nah jadi metan ini sengaja saya buat tanpa ada kohe atau kotoran hewan, pupuk kandang. Ini murni cuma tanah dan campuran sekam mentah. Nah jadi setelah umur lebih dari 8 hari baru kita kasih pupuk NPK. Nah ini hasil stekan, dari hasil stekan yang sama, sungkup yang sama. Jadi seperti pertumbuhan manusia juga, nggak ada yang sama gitu, berbeda-beda walaupun satu indukan. Sama halnya seperti manusia menurut saya sih. Nah jadi ini hasil stekan saya nih. Nah ini satu stekan sama dia, satu sungkupan maksud saya. Jadi ada memang keterlambatan, tapi jangan khawatir, jangan dibuang, jangan diapa. Yang penting kuncinya satu, lihat batang utamanya. Batang utamanya jika terlihat ada menghitam di bagian tanah, permukaan tanah sampai ke atas, nah itu dipastikan sudah mati. Tapi ini tidak, ini masih warna hijau. Nah walaupun kecil seperti ini, kecil loh. Nah, ini kecil banget nih, ya kan? Tapi dia hidup, dia ada tunasnya tuh. Itu ada tunas tuh, ya. Situ ada kelihatan tunas. Nah syaratnya apa? Syaratnya ya untuk jenis Holland ukuran, maksudnya untuk jenis Holland biasanya disungkup kurang lebih 21 hari. Nah ini kasusnya lebih dari 21 hari dia baru mengeluarkan akar, sekitar 26 hari. Nah ada juga sebelumnya ya seperti ini, dia mengeluarkan akar 18 hari, 19 hari. Nah jadi syaratnya seperti ini nih, lihat ada akar, kelihatan kan, ada akar. Ini adalah akar, makanya saya memilih plastik yang transparan agar bisa dipantau atau diawasi akar. Nah untuk itu simak video berikut ini. Nah jadi setelah plastiknya dibolongi, kita tulis satu, terus kita isi. Sebelumnya pakai sarung tangan ya, kali aja entah ada kotoran-kotoran apa ya, menjaga kebersihan juga sih. Pakai sarung tangan sebelumnya. Koyak, untung ada stok. Jadi perhatikan
sekarang isinya isi hingga penuh ya, sampai benar-benar penuh. Nah, lalu di ujungnya kedua ujung ditekan ke dalam, kemudian agak dibanting sedikit agar bisa duduk berdiri maksud saya. Nah, lalu tambah tanah, tekan, dan hasilnya ini. Nah, jadi bisa dilihat, ini adalah contohnya. Ini seperti ini. Nah, untuk itu, untuk pilihan tanahnya gampang. Seingat saya dulu waktu sekolah, tanah yang subur itu adalah tanah yang warnanya kecoklat-coklatan. Jadi tanahnya ini tanpa ada campuran apa-apa ya. Tidak ada campuran apa-apa, cuma tanah biasa yang disaring sebelumnya atau diayak menggunakan kawat ayakan. Untuk biasanya digunakan para tukang bangunan untuk mengayak pasir. Nah, ini dia. Jadi ini tanah saya, tanah biasa, dan terlihat ada bekas ayakan, dan saya menggunakan ayakannya seperti ini. Jadi berulang kali saya bilang bahwa guna diayak adalah untuk menghindari adanya benda-benda keras atau kotoran atau batu yang dapat menghambat pertumbuhan akar tersebut. Nah, jadi ini adalah persiapan awal dalam menyetek mawar. Media semainya sudah kita siapkan. Nah, selanjutnya tempat sungkupnya.